jalan sana jalan sini, beli sana beli sini, foto sana foto sini, cuma jadi turis sampai di Mekah. Inilah yang dalam Islam itu mardud, tertolak dia, tertolak. Haji ya di mata manusia, tapi di mata Allah tidak. Ada yang kedua Bapak Ibu, haji di mata Allah tapi tak haji di mata manusia. Mana dia? Contoh, pernah nggak Bapak Ibu mendengar bahasa, wih nampakku kau di Mekah katanya? Ada pernah dengar bahasa begitu? Ada. Nampakku kau di Mekah katanya. Padahal orangnya di rantau. Kenapa bisa nampak di Mekah? Apanya yang di Mekah sana? Inilah wewenang yang diberikan Allah kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim. Untuk apa? Memanggil ruhaniyah. Ruhaniyah sudah hadir di sana, walaupun jasadnya belum hadir di sana. Matilah dia Ustaz kalau ruhaniyahnya dikeluarkan Ustaz, kalau ruhnya keluar. Iyo, kalau satu ruh manusia itu betul mati. Ruh manusia ini tak satu, 7 ruh manusia itu. Ada ruh insani, ada ruh ruhani, ada ruh nurani, ada ruh rabbani, ada ruh sultani, ada ruh idhafi, ada ruhul kudus. Allah yang bilang wa ayyadnahu biruhil kudus. Ada 7 ruh manusia itu, bukan satu. Kalau satu begitu diundang mati manusianya. Sama juga ketika tidur, kalau misalnya lagi tidur satu ruhnya keluar, mati manusianya. Tapi ketika tidur keluar ruhnya, tak mati dia. Iya. Makanya ruh manusia ini tak satu Bapak Ibu, bukan satu, 7 ruh manusia itu. Ada ruh insani, ada ruh ruhani, ada ruh nurani, ada ruh rabbani, ada ruh sultani, ada ruh idhafi, ada ruhul kudus. 7 ruh manusia itu, 7. Makanya kadang ditengok orang Bapak Ibu di film-film tuh, satu orang kok jadi 7 bayangannya katanya di film-film tuh. Wah, iblis saja bisa buat gitu, apalagi manusia yang disempurnakan Allah imamnya. Kalau iblis saja bisa begitu, manusianya masa tidak? Makanya dulu banyak sejarah ulama-ulama bertengkar orang. Kenapa? Wah, luar biasa Tuan Guru tadi. Kenapa? Dia sholat khutbah di masjid kami. Ah, kau jangan mengada-ngada. Tuan tuh khutbah di masjid kami, begaduh orang tuh. Gara-gara sama-sama mengaku katanya dua-duanya di situ. Beda tempat, beda masjid, tapi dalam waktu yang sama. Kenapa heran? Itu memang janji Allah. Makanya ada dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji di mata Allah, tak haji di mata manusia. Mana? Ruhnya sudah sampai di Mekah, di hadapan Allah sah hajinya, tapi di mata manusia belum sah hajinya. Kenapa? Tak ikut jasadnya, tak ikut. Ada dia yang ketiga Bapak Ibu, tak haji di mata manusia, tak haji juga di mata Allah. Mana dia? Tak berangkat ke Mekah, tak nampak orang pula di sana. Nah, ini memang tak haji di mata manusia, tak haji di mata Allah lah ini. Kalau ini ya tahankan badan lah ya. Iya. Ada yang keempat, mana? Haji di mata Allah, haji pula di mata manusia. Mana dia? Berangkat bersama diiring dengan doa, ramai-ramai berangkatnya, tahu orang berangkat sampai di Mekah, betul-betul dia beramal ibadah di Mekah sana. Betul itu. Sehingga waktu tahallul tuh dipotong rambutnya, betul lah tinggal yang tak elok tuh. Makanya kan tahallul itu setelah melontar itu. Iya kan para haji kan? Aku begitu, ku tengok tuh urutannya. Aku baca belum berangkat, aku urutannya ku tengok. Iya. Setelah melontar barulah di tahallul. Iya kan Pak Haji kan? Artinya apa? Artinya keluarkan dulu yang tak elok tu, tandai, lepas 3 helai rambut paling sedikit. Artinya apa? Yang tak elok tu tinggalkan, jangan bawa pulang lagi. Makanya 7 batunya, 3 jumrohnya. Kenapa? Karena memang itu sejarah Nabi Allah Ibrahim ketika hendak menyembelih Ismail. Begitu dilontar Nabi Ibrahim, berpindah iblisnya, lontar lagi, berpindah lagi. Makanya 3 jumrohnya. Cuma jangan pikir di jumroh itu ada setan. Tak ada setan di jumroh itu.
Makanya terkadang apanya akhirnya yang melontar itu jadi setan. Kenapa? Kesetanan orang itu melentarnya. Tak cukup batu Solo pun lemparkan orang tuh katanya. Pikir orang tuh di jumroh tuh setan tuh. Yang bodoh lah setan tuh berkumpul di jumroh tuh mau dilempari. Ayo kumpul kita kumpul. Ngapain? Itu jamaah mau melempari kita katanya. Kumpul orang tuh. Yang bodoh kali lah setannya itu. Makanya kalau diartikan, diterjemahkan doa melontar itu apa? Ya Allah, keluarkanlah setan-setan dari mana? Dari dalam diriku. Bukan dari dalam jumroh tuh, dari dalam diriku. Karena di dalamnya. Makanya 7 batunya. Karena 7 juga tempat setannya. 7 itu. 7 tempat setannya itu dalam diri manusia itu. Berkelompok itu. Berkelompok. Yang pertama kelompoknya itu hawa nafsu, cinta dunia, iblis, setan. Kelompok pertama itu. Yang kedua pindah dia masuk kelompok kedua, loba, tamak, rakus. Setan semua nih. Setan semua nih Bapak. Hawa nafsu, cinta dunia, iblis, setan. Kelompok pertama. Kelompok kedua loba, tamak, rakus. Setan juga. Berapa banyak Bapak Ibu kalau sudah tamak tuh muncul pada manusia tuh, udah ndak mati waktu dunia juga dipikirkannya. Bajalan udah berguyang, ya kan Bapak, dunia juga dipikirkannya. Harta udah banyak, kurang banyak lagi, itulah tamak tuh. Kelompok ketiga pemarah, bengis, dendam kesumat. Setan juga nih. Tahu lah Bapak kalau sudah dendam, apalagi dendam kesumat, tak cuma orangnya bonci dia itu. Kalau sudah dendam kesumat Bapak Ibu, tak cuma orangnya, rumahnya bonci dia, lakinya bonci dia, anak-anaknya bonci dia. Penghabisannya Bapak Ibu, ternaknya bonci juga dia. Bonci dia nih. Oh cik apa pulang mengaji berputar kita cik yo. Oh jauh lah. Mengapa dari sana? Dari sini aja lah kita. Biasa dari sini kita. Oh cik biarlah memutar kita jauh. Mengapa rupanya ndak muntah aku nengok rumah si Minah tuh katanya. Coba. Menengok rumahnya udah ndak muntah dia. Pengaruh dendam kesumat tuh. Menengok rumahnya udah muntah dia udah. Itulah kelompok ketiga tuh. Kelompok keempat. Apa kelompoknya itu? Hasad, dengki, fitnah, munafik, pengkhianat. Setan juga semuanya itu. Setan juga tuh. Apalagi tukang hasud. La yadkhulal jannata qattat, kata Rasul, tak masuk surga orang yang mengadu domba. Inilah mohon maaf Bapak Ibu, ini tak ubah manusia itu Bapak Ibu binatang di hadapan Allah. Tak ubah mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya, macam yang menggonggong tuh. Gonggong sana, gonggong sini, gonggong sana, gonggong sini. Kan begitu? Begitu menggonggong dia jongkok, orang lari dia. Kan itu macam binatang tuh. Itulah itu kesini bilang begini, kesini bilang begini. Cik apa? Semalam dibilangnya begini cik. Oh iya, yang enak itu. Apalah besok mengadu di sini. Oh cik dibilangnya semalam begini. Siapalah dijumpakan? Mana ada ku bilang katanya. Aneh jadi. Ini. Ada model begini Bu. Ada model begini manusia. Ada yang datang. Aku bertanya, mana tahu ada yang datang. Nanti tersinggung dia. Ya. Kelompok kelima, mana itu? Ujub, riya, takabbur, iri, cemburu. Waduh. Ujub, takabbur. Itu modelnya Bapak Ibu, mohon maaf Ibu, iya kan? Keundangan 10 jari 12 cincinnya. 10 jarinya 12 cincinnya. Berlapis-lapis dibuatnya. Wah, kalau golang jangan lagi tanya. Mana rumah siapa? Sana katanya. Itu gawat tuh. Itu ujub, riya, takabbur tuh. Sombong. Kelompok keenam, itulah dia panjang angan-angan, lalai lupa. Itu panjang angan-angan tuh kelompok keenam tuh. Salat awal Allahu Akbar, terbayang sana terbayang sini, teringat sana teringat sini. Itu tuh. Itulah kelompoknya itu. Kelompok ketujuh, itulah itu jahil murakkab tuh. Kebodohan bertambah-tambah tu, udah tak tahu, tak mau tahu. Yang parahnya sok tahu tapi tak tahu. Itu pula tu. Itu pula yang banyak belakangan ni. Ya. Begini ya buat tahunya begitu katanya. Begini ya buat tahu aku katanya. Begini ya buat tahu, entah apa tahunya. Tahu juga dia katanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau masuk bulan suci, sucikan dulu.
Mana yang disucikan? Sucikan dulu dosa sama manusia, sucikan dosa kepada Allah. Bertobatlah betul-betul. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh cinta kasih sayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertaubat dan senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu, yang pertama. Yang kedua, ada kebiasaan di kalangan umat Islam nih, ketika ndak Ramadan apa itu? Ziarah kubur. Makanya kok sudah ndak Ramadan kuburan rame. Cuma ondaknya kok berziarah, jangan kalau ndak Ramadan saja, kan begitu. Makanya kata Rasul, dulu aku larang kalian berziarah, maka sekarang berziarahlah, kata Rasul. Ziarah itu pertama mengingatkan bahwa kita pasti akan mati. Yang kedua, saling mendoakan. Karena memang Allah katakan, fa'lamu annahu la ilaha illallah fastaghfiruka min dzambika walil muslimina wal muslimat. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah tahu, fastaghfiruka min dzambika, mohon ampun engkau dari segala kesalahanmu, kata Allah. Sudah itu, walil muslimina wal muslimat, mohon ampunkan juga dosa kaum muslimin dan muslimat. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau dari dulu kita perhatikan, Bapak Ibu, kalau dari dulu kita perhatikan, yang banyak tanah wakaf tuh di mana diletakkan? Kuburan umum tuh. Yang pertama Bapak Ibu diletakkan di pinggir jalan. Itu yang pertama, yang banyak kita tengok. Kenapa? Karena Baya paling tidak melintas juga lah orang. Sekurang-kurangnya Baya bersalam juga orang. Salam itu kan doa tuh. Assalamualaikum ya ahlil kubur, kan doa tuh, doa. Makanya di pinggir jalan, kalau sempat di hutan sana tidak dikuburkan, siapa tidak datang ke situ? Iya. Makanya aku heran terkadang waktu hidup tak perlu sama orang, tapi begitu mati takut juga sendiri. Ke tanah wakaf juga larinya. Waktu hidup Bapak Ibu, sombongnya luar biasa, tak perlu sama orang, tak mau kenal orang. Begitu meninggal, tak pal di tanahnya yang ratusan hektar itu dikubur dia, nggak mau dari situ. Di mana? Tanah wakaf juga. Takut juga rupanya kau sendiri. Yang kedua di mana? Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari dulu, di mana pemakaman umum itu banyak? Yang kedua kalau kita perhatikan dari dulu, di masjid-masjid. Makanya masjid-masjid tua dulu ada kuburannya dulu. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa? Mengalir juga doa tuh. Kalau ibarat hujan Bapak Ibu, tempiasnya minimal konak walaupun tak hujannya. Kenapa? Walil muslimina wal muslimat, konak juga Pak ya. Tempias tuh. Nah, maka silahkan berziarah. Satu ketika Rasul lewat dari sebuah kuburan, kemudian dia turun dari kudanya, kemudian dia patahkan pelepah kurma, dia letakkan ke atas makam. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa yang kau lakukan?" Ketahui saudaraku, ini ahli kubur sedang diazab oleh Allah. Jadi untuk apa pelepah kurma itu? Selagi pelepah kurma ini belum layu, ini akan terus bertasbih, berzikir untuk ahli kubur ini. Semua Allah jadikan di alam ini berzikir. Tumbuhan berzikir. Kapan matinya? Kering, layu, mati. Bebatuan berzikir. Kapan berhentinya? Pecah. Binatang berzikir. Kapan matinya? Kapan berhentinya? Mati. Berzikir. Makanya Bapak Ibu, diletakkan Rasulullah daun tadi, tumbuhan tadi, pelepah kurma tadi. Kenapa? Karena mereka makmum yang meletakkan imam manusianya. Maka kemudian dihantar imamnya lah doanya, sehingga makmum mengikut kepada imam. Contoh kita sholat berjamaah, kita makmum tadi kan mengikut imam kita tuh. Ada yang tak ikut imam tadi? Mana tahu buka sab sendiri, dia mau parkoh dia, mana tahu bayar, ya kan? Mengikut imam dia. Maka begitu juga tadi, diletakkannya daun tadi, kemudian dihantarnya doa. Sebagai imamnya manusia dikatakan Allah, maka dihantarnya doa. Maka makmumnya tadi pun mengikut apa yang dikatakan oleh imamnya. Sama dengan sholat jamaah tadi, kalau imam bilang amin, maka makmumnya pun katakan amin. Tak ada yang beda itu. Makanya dari sinilah kemudian Bapak Ibu, berangkat dari sejarah Rasul inilah, makanya kemudian datanglah dikiaskan ulama-ulama terdahulu lah. Dengan apa? Pertama dikiaskan ulama lah itu dengan batu. Makanya Bapak Ibu, ya, sering kita lihat dari dulu, ketika biasanya ada yang meninggal, maka dipakai batu bekhatam kulhunya. Sekarang sudah hilang itu, udah hilang.
Kalau dulu pakai batu dia, pakai batu, dihantar doanya. Makanya pesan saya bagi yang berziarah, ya kan, coba buat batunya. Berapa banyak Ustaz? Terserah, hendak berapa banyak. Sanggup banyak-banyak kerjakan. Kenapa Ustaz? Namanya lawa ondak bakunjung Bapak Ibu. Tentunya kalau misalnya lah Bapak Ibu ondak datang ke rumah saudara, tentunya Bapak Ibu paling tidak kalau bisa pula awak datang tu adalah pula buah tangan, kan begitu? Dan biasanya buah tangan tu awak bawa dari rumah atau paling tidak dibeli di tengah jalan, kan begitu? Buah tangan dia. Oleh-oleh kalau orang bilang. Samanya itu orang pulang dari Mekah ada juga oleh-olehnya, kan begitu? Walaupun terkadang mohon maaf baru pulang dari Mekah menokoh balik, baru pulang lagi, ini oleh-oleh yo dari sana katanya, padahal dari pajak ikan dari Medan, ya kan, bilang juga dari sana. Inilah tadi tipisnya buayan iblis itu merusak ibadah manusia itu, tipis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ambil batunya, berapa banyak terserah. Apa mau dibaca Ustaz? Apa yang bisa? Mampu berzikir, zikirkan. Tak mampu apa? Apa yang bisa? Bacakan Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas, bacakan. Karena sesuai dengan perintah imamnya tadi. Makmumnya akan mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh imamnya. Sama dengan sholat jamaah tadi. Bukankah Allah katakan bahwa manusia ini dijadikan Allah menjadi imam di atas permukaan bumi ini? Kan Allah yang bilang menjadi khalifah. Allah yang bilang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, menjadi khalifah di muka bumi Allah, menjadi imam di alam ini. Maka perintahkan makmumnya. Mana makmumnya? Tuh batu tadi makmum. Rasul tadi pun daun tadi makmum. Makanya jangan heran kalau sering kita berziarah kita tengok di atas makam itu sering terletak daun-daun. Cuma datanglah orang sekarang dengan tradisi dibawalah bunga rampe, kan begitu. Cuma sayangnya bunga rampe itu begitu kering selesai, tinggal sampah dia. Begitu kering, kenapa? Ketika dia kering berhenti zikirnya, selesai. Makanya ulama terdahulu dikiaskannya dengan batu. Awalnya Rasul dulu dia pakai pelepah kurma, kenapa? Karena itu yang banyak di sana. Dipakailah pelepah kurma ketika Rasul dulu. Maka dikiaskan kepada apa? Batu. Janganlah pakai kias Ustaz. Mana boleh pakai kias? Oh, mohon maaf Bapak Ibu, kalau tak boleh kita pakai kias, gawat kita ini. Kenapa? Mulai tahun ini berzakat jangan ada pakai boras, pakai uang. Kenapa? Rasul tak pernah berzakat pakai beras. Kapan Rasul berzakat pakai beras? Tak pernah. Pakai apa? Gandum. Maka dikiaskanlah dia kepada apa? Kepada beras. Setelah dari beras dikiaskan kembali kepada apa? Kepada uang. Kenapa? Untuk melihat maslahatnya. Ada dia terkadang Bapak Ibu borasnya ada, tapi untuk pemasak boras itu yang tak ada. Makanya akhirnya dikiaskan kembali kepada apa? Kepada uang, sehingga bisa beli minyak lampu, kemudian dimasaklah boras tadi. Akan begitu. Melihat maslahat dia jadinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kemudian apa lagi gunanya Ustaz? Kalau jarah itu dibawa batunya tadi, apa gunanya? Yang kedua, bukankah Allah katakan segala sesuatu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah? Menjadi saksi. Batu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, hamba bersaksi bahwa si Fulan bin Fulan ini mendoakan orang tuanya, mendoakan ahlinya, mendoakan saudaranya. Hamba saksinya ya Allah. Datang tangan nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kata Allah, mulutmu akan dikunci Allah. Apa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, tanganmu nanti yang bicara. Ya Allah, hamba saksinya, hamba yang meletakkan batunya. Datang kaki pun menjadi saksi. Ya Allah, hamba yang membawanya hingga sampai ke makam itu. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua air. Air. Makanya biasa orang berziarah bawa air juga. Untuk apa? Menjadi saksi juga di hadapan Allah. Hantar juga lah doa. Kalau Rasul dulu apa? Fatihah. Rasul dulu Fatihah. Air putih patikan Rasul, selesai.
Jangan sepele dengan Fatihah. Kenapa? Fatihah itu ummul kitab, induknya kitab, omaknya kalau bahasa kita di daerah kita nih. Fatihah itu omaknya Al-Quran tuh. Kita nih semuanya lahir dari omak nih. Itulah asalnya Fatihah itu. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, semuanya terhimpun di mana? Fatihah. Makanya patah pembukaan. Sama kalau kita buka buku, Bapak, buka buku, begitu kita buka buku itu ada di situ apa? Daftar isi. Dari daftar isi itu kita tahu bahwa isi buku itu apa? Fatihah itu itulah daftar isinya Al-Quran tuh. Itu patah pembukaannya. Ke airnya bawa. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sudah tadi batunya, sudah tadi airnya. Kemudian apa? Tumbuhan. Cari tumbuhan yang tidak merusak. Makanya jangan heran sering di makam-makam itu dicucukkan orang juga dia. Tumbuhan itu tadi, tapi jangan yang merusak. Jangan pula tanam pohon durian di situ. Wah, itu kacau itu, merusak itu. Payah orang gara-garanya itu, akarnya kemana-mana. Hati-hati. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Rasul katakan bahwa idza matabna ibnu adam in qata amalu illa bisalasin, kalau mati anak Adam putus amal kecuali 3. Kenapa putus? Karena dia sudah meninggal, tak mampu lagi beramal ibadah. Siapa yang menyambungnya? 3 yang bisa menyambung. Apa itu? Yang bisa menyambung pertama sedekahun zariyah. Siapa itu? Dari ahlinya, anak-anaknya. Coba ingat Bapak Ibu, udah berapa banyak sedekah orang tua dikasihnya sama kita? Ibu bapak sebagai orang tua, coba tanya berapa banyak sedekah Bapak Ibu kepada anak yang udah diberikan. Mulai sedekah tenaga, pikiran, uang, jangan lagi tanya berapa banyak. Sekarang orang tua sudah berpulang, balikkan itu. Balaslah itu, sambunglah itu. Sehingga kata Rasul, ya Rasul, bagaimana saya membantu orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Kata Rasul apa? Lanjutkan kebaikannya. Itu lanjutkan itu. Yang kedua, al ilmu yanfa', ilmu yang bermanfaat. Mana? Coba balik ke belakang. Dulu Bapak Ibu atas izin Allah, belum tahu awak bercakap, diajari ayah oma awak bercakap. Diajarinya awak bercakap, dari mulai awak payah bercakap sampai kemudian lancar bercakap. Bawalah bahasa itu kepada apa? Kepada yang baik. Jangan ilmu yang diajarkan orang tua itu dibawa kepada yang tak elok. Ini diajari bercakap, begitu sudah lancar bercakap macam murai itu malah mengatai orang saja. Ini yang bahaya. Tapi bawalah cakap tu tadi kemana? Ke yang elok. Katakanlah dulu berkata yang elok. Kan begitu. Bawalah lisan tu apa? Untuk mengaji misalnya. Gunakanlah. Kemudian apa lagi? Wa waladan soleh yad'ulah, doa anak yang soleh itu antarlah. Maka kalau itu terlaksana, insyaallah mulialah orang tuanya di alam kuburnya. Siapa yang hendak bantu orang tua awak kalau bukan awak? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo mumpung dikasih Allah kesempatan kepada kita di bulan yang disucikan Allah Ramadan tu, ayo tambahi amal ibadah kita, sehingga dengan demikian mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan nantinya tak cuma kira